Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ketemu lagi dengan saya Pak Mustaqim. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang teori relativitas khusus di bagian kedua. Tentu ini adalah lanjutan dari bagian pertama yang kemarin. Dan ini juga menjadi bagian terakhir dari bab teori relativitas khusus. Nanti selanjutnya kita akan membahas di bab selanjutnya. Oke, langsung saja. Kira-kira apa sih yang akan kita pelajari di bagian kedua ini? Pokok bahasan kita di bagian kedua ini yang pertama tentunya kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin ya. Jadi pertama adalah percobaan Michelson-Morley. Oke, yang kedua adalah postulat teori relativitas Einstein. Yang ketiga adalah konsep relativitas panjang, waktu, massa, dan kesetaraan massa dan energi. Jadi inilah 3 pokok bahasan kita yang akan kita diskusikan di sesi video ini. Tapi sebelum kita membahas yang pertama, yaitu percobaan Michelson-Morley, termasuk bagaimana mekanisme percobaannya, lalu apa hasilnya, kita akan memflashback kembali tentang apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, di sini Bapak sudah punya bagan ya. Oke, di sini ada rentang waktu, ini tahun 1900-an, dan saya batasi di sini sebelum tahun 1900-an. Oke, dan yang sebelah kanan ini adalah setelah tahun 1900-an. Nah, yang kita tahu adalah bahwa ilmu fisika itu sudah berkembang atau sudah mulai dipahami, atau ilmu alam itu sudah mulai dipahami oleh para ilmuwan sejak dahulu kala. Nah, tetapi di sini ada titik yang menarik, yaitu tahun 1900. Kenapa? Karena ini menjadi titik balik sejarah, di mana ini sebagai pangkal dari munculnya fisika modern. Oke, jadi setelah tahun 1900 ke sini sampai tahun 2021, fisika yang kita pelajari ini adalah namanya fisika modern. Sedangkan sebelum tahun 1900 itu pemahaman ilmu fisika itu kita sebut sebagai fisika klasik. Nah, lalu di rentang tahun 1900-an sendiri, yaitu kurang lebih plus minus lah, plus minus 10 tahun plus 10 tahun dari 1900 ini adalah masa transisi dari teori klasik ke teori modern. Oke. Apa sih yang membedakan dan apa saja yang dipelajari, kita akan flashback. Nah, kira-kira untuk fisika klasik, inilah yang kita pelajari di fisika klasik. Yang pertama adalah mekanika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang gerak. Dan kalau kita bicara mekanika, tentu kalian sudah familiar dengan hukum-hukum Newton, ya, mulai dari hukum 1, 2 Newton, serta teori kinematika ya, mulai kecepatan, percepatan, jarak, dan sebagainya. Ini juga sudah kalian pelajari dari kelas 10 sampai kelas 12 ini. Nah, inilah fisika klasik atau mekanika klasik gitu ya. Yang kedua adalah gelombang. Kalian juga sudah belajar nih tentang gelombang tali, gelombang bunyi, dan juga gelombang air laut, transversal, longitudinal, dan sebagainya. Oke. Gelombang cahaya juga sudah kalian pahami, pemantulan, pembiasan, dan sebagainya lah, pemantulan, pembiasan, gelombang cahaya itu juga sudah dipelajari. Yang berikutnya adalah termodinamika. Nah, termodinamika ini membahas tentang suhu dan tekanan gas, misalnya seperti itu ya. Ini juga sudah kalian pelajari kan di kelas 11, kelihatannya itu ada teori kinetik gas, ya kan, dengan persamaan ideal gas yang sangat terkenal, yaitu PVNRT, ya kan. Oke. Yang berikutnya adalah teori listrik dan magnet. Nah, ini juga sudah familiar. Kemarin di minggu-minggu awal kelas 12 ini kalian belajar tentang teori listrik dan teori magnet. Di sini ada hukum Coulomb, hukum Kirchhoff, hukum Ampere, hukum Gauss, dan persamaan-persamaan Maxwell. Ternyata ini semua dikategorikan sebagai fisika klasik ya anak-anak sekalian. Fisika klasik ini ya, meskipun klasik tapi ini dampaknya luar biasa. Teknologi-teknologi yang kita nikmati saat ini itu sebagian besar adalah dihasilkan oleh teori-teori dari fisika klasik ini.
Sebagai contoh sederhana saja bahwa eh, pemahaman kita tentang cahaya itu membawa kita menghasilkan sebuah benda atau alat bantu yang namanya lensa. Nah, lensa kacamata kalian yang matanya mohon maaf ini negatif atau positif atau rabun jauh, rabun dekat itu sangat terbantu dengan alat yang namanya lensa. Nah, apakah kita peroleh lensa itu alamiah Pak di belakang rumah gitu? Kan nggak mungkin kita nyangkul di belakang rumah dapat lensa. Tidak, lensa itu Pak bahan yang dibuat secara pabrikasi sudah di pabrik dengan komposit tertentu, dengan bahan tertentu dan mengikuti hukum-hukum fisika gitu ya. Dan itu sebetulnya hukum fisika sederhana, yaitu bagaimana kita memahami tentang pembiasan cahaya. Oke, karena cahaya itu ketika melewati sebuah benda bening, dia akan membelok. Nah, jadi benda tipis atau bening yang membelokkan cahaya secara teratur itu disebut lensa. Efek dari termodinamika, kita mengenal istilah mesin diesel, ada mesin panas, mesin dingin, kita mengenal AC. AC yang kita gunakan saat ini adalah aplikasi dari termodinamika. Dari listrik magnet kita bisa menikmati listrik magnet dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau tidak ada teori listrik magnet, bagaimana kita bisa menghasilkan listrik kalau kita tidak memahami sifat kelistrikan pada bahan atau benda. Jadi seperti itu ya misalnya. Oke. Nah, itulah apa namanya dampak signifikan dari fisika klasik. Oke. Lalu pemahaman kita tentang alam terus berkembang. Para ilmuwan-ilmuwan fisika itu rasa ingin tahunya tinggi, sehingga pada tahun 1900-an para fisikawan ini mencoba untuk melihat atau menggali hal-hal yang baru. Kalau yang tadi yang klasik ini sifatnya makro, ya kan, sifatnya makro. Kalau yang di era tahun 1900-an para peneliti atau para fisikawan itu mencoba mempelajari dunia mikro. Oke, maka di tahun-tahun transisi ini kita mengenal istilah spektrum gelombang elektromagnetik, kita kenal spektrum gelombang elektromagnetik itu, kita apa namanya mengenal sinar X, bahkan bisa menghasilkan sinar X. Dari sinar X itulah kita bisa membuktikan bahwa keberadaan atom, bahwa atom itu terdiri dari inti atom dan elektron dan sebagainya. Lebih jauh, kita juga di masa transisi itu ada teori-teori baru yaitu teori relativitas khusus yang tentunya itu menyempurnakan teori-teori yang sudah berlaku yaitu teori mekanika Newton itu. Oke. Nah, di sini kita di bagian ini nanti kita akan membahas teori relativitas khusus Einstein ya. Oke. Nah, lalu apa efek dari orang mempelajari atom, sinar X, teori relativitas ini? Maka muncullah fisika modern. Di fisika modern ada namanya fisika kuantum. Fisika kuantum ini tentu yang dipelajari adalah bagaimana perilaku elektron, perilaku atom di dalam bahan seperti itu ya. Ada juga fisika inti partikel. Nah, ini juga menghasilkan berbagai macam pembangkit listrik tenaga nuklir dan sebagainya. Ada teori relativitas umum, bagaimana Einstein merumuskan teori relativitas umum yaitu gravitasi universal, dan itu sangat berguna sekali untuk teknologi modern. Kita sekarang mengenal istilah 4G, 5G dan sebagainya itu karena perkembangan fisika kuantum dan fisika partikel. Oke, anak-anak sekalian, lalu kita akan fokus ke satu titik teori relativitas khusus, oke, satu pokok bahasan. Oke, dan kemarin untuk membahas tentang teori relativitas Einstein, tentu kita beranjak pada kegagalan dari teori relativitas klasik yang miliknya Newton. Oke, nah kita akan review kembali kesimpulan dari relativitas klasik Newton yang itu tentunya sebelum tahun 1900 itu. Nah, seperti yang telah kita pahami dalam video sebelumnya, bahwa yang pertama adalah gerak atau perubahan posisi atau posisi benda itu adalah relatif. Nah, ternyata kita mengatakan benda bergerak itu relatif, tergantung pada kerangka acuan yang digunakan dalam meninjau gerak itu. Nah, bisa jadi ya kan,
orang di dalam gerbong itu dikatakan diam ketika acuannya adalah gerbong, tetapi dikatakan bergerak ketika acuannya stasiun, karena gerbong sendiri juga bergerak terhadap stasiun. Nah, jadi posisi benda itu relatif. Nah, perubahan posisi inilah yang kita sebut sebagai definisi dari gerak. Nah, kita di sini juga mengenal kerangka acuan, yaitu tempat di mana kita sebagai pengamat melakukan pengamatan dan pengukuran gerak. Oke, misalnya kalau sebagai acuannya stasiun, nah berarti stasiun adalah kerangka acuan. Kalau pengamatnya di dalam di dalam gerbong gitu maksudnya, maka gerbong itu juga sebagai kerangka acuan. Nah, stasiun dipandang sebagai kerangka acuan yang diam, sedangkan gerbong dipandang sebagai kerangka acuan yang bergerak. Oke, nah kerangka acuan inersial kemarin juga kita sudah memahami, yaitu kerangka acuan yang diam atau yang bergerak dengan kecepatan konstan. Oke, sedangkan kerangka acuan non inersial adalah kerangka acuan yang bergerak dipercepat atau memiliki percepatan. Nah, bumi sendiri itu sejatinya merupakan kerangka acuan non inersial karena ketika dia bergerak rotasi, dia memiliki namanya percepatan sentripetal atau percepatan gerak melingkar. Akan tetapi dalam banyak hal di perhitungan fisika-fisika di SMA, bumi itu diasumsikan suatu benda yang diam. Artinya kalau misalnya ada pesawat berjalan di samping bumi atau di atas bumi, maka bumi dianggap sebagai kerangka acuan yang diam. Oke, itu untuk apa sih tujuannya? Untuk mempermudah perhitungan. Oke, dan untuk kerangka inersial atau untuk hal-hal atau benda-benda yang gerakannya itu lambat gitu, seperti mobil, motor, pesawat terbang dan sebagainya itu, maka hukum-hukum Newton ini invarian atau memiliki bentuk yang sama untuk semua kerangka acuan inersial. Oke, kesimpulan dari teori relativitas klasik Newton ini juga yang paling fenomenal, setidaknya ada 3 di bagian terakhir ini. Yang ketujuh adalah bahwa ada kerangka acuan yang benar-benar diam mutlak yang disebut ether. Selain itu juga matahari. Matahari sejak awal memang diakui sebagai kerangka acuan yang benar-benar mutlak. Kenapa? Karena matahari adalah sebagai pusat tata surya. Dan semua benda yang ada di tata surya kita ini mengelilingi matahari atau bergerak terhadap matahari. Nah, begitu ether itu di waktu zaman Newton, itu dipandang suatu zat yang menempati ruang, yang diam terhadap matahari. Oke, jadi dia tidak bergerak terhadap matahari. Sedangkan planet, bintang, dan sebagainya itu bergerak terhadap matahari. Nah, ether inilah sebagai tempat untuk merambatnya cahaya. Jadi cahaya itu merambat dalam ether. Cuma waktu itu para ilmuwan mengasumsikan, berpendapat bahwa ether ini tidak terlihat gitu ya. Oke. Nah, kecepatan cahaya C 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon ini adalah kecepatan cahaya terhadap ether atau kecepatan cahaya terhadap matahari, karena ether dan matahari itu sama-sama diam seperti itu ya. Dan sesuai dengan transformasi Galilean, maka kecepatan cahaya relatif terhadap bumi dan relatif terhadap ether itu berbeda, atau kecepatan cahaya terhadap matahari itu berbeda dengan kecepatan cahaya terhadap bumi. Oke, tapi 3 kesimpulan terakhir tadi yang warna biru ini masih menjadi perdebatan kebenarannya oleh para ilmuwan. Termasuk pertanyaan besarnya adalah apakah sebenarnya ether itu ada. Nah, ini yang akan dibuktikan oleh si Michelson dan Morley dalam eksperimennya. Oke, kita lanjut ke masalah pada fisika klasik. Nah, di sini akan lebih saya pertajam lagi masalah dalam mekanika Newton, di mana di sini saya ilustrasikan bahwa ini seperti yang di PowerPoint sebelumnya, bahwa ketika ada 3 buah benda, ini si A yang diam di bumi, ini si B yang ikut bergerak di mobil, sedangkan ini ada bola. Taruhlah bola ini dilempar oleh si B ini ya. Jadi di sini ada 2 benda yang bergerak terhadap si A, yaitu pertama mobil bergerak terhadap A,
Yang kedua adalah bola bergerak terhadap A. Ternyata bola ini juga bergerak terhadap B. Kenapa? Karena bola ini juga berpindah posisi terhadap B, mobil B ini ya. Makanya bola ini dikatakan bergerak gitu ya, karena juga berpindah posisi baik terhadap B maupun terhadap A. Maka sesuai dengan rumus transformasi Galilean, kecepatan kecepatan bola ini memiliki dua buah kecepatan. Oke, yang pertama adalah kecepatan bola terhadap B, jadi terhadap mobil. Yang kedua adalah kecepatan bola terhadap A, terhadap pengamat yang diam. Oke, nah itulah mengapa dikatakan kecepatan itu relatif, anak-anak. Kenapa? Karena dia tergantung pengamatnya. Kalau pengamatnya A, PBA. Kalau pengamatnya B, PBB. Nah, jadi nilainya relatif, tergantung pengamat atau tergantung acuannya. Kalau acuannya A ya PBA, kalau acuannya B, PBB. Nah, itulah namanya relativitas kecepatan atau tapi dalam hal ini sesuai dengan fisika klasik, maka rumusnya seperti ini. PBB yaitu kecepatan bola terhadap mobil B itu sama dengan PBA yaitu kecepatan bola terhadap anak atau bumi atau tanah dikurang kecepatan mobil terhadap A, ya kan? Nah, atau ini kalau ini kan dipindah ruas saja. Oke. Nah, ini keterangannya ya. Jadi kecepatan relatif kedua ini ya PBA ini, nah, ini rumusnya seperti ini. Oke. Jadi apa namanya? Itulah konsep relativitas dari fisika klasik. Nah, selanjutnya anak-anakku, kita akan melihat ya kan bagaimana dengan cahaya. Nah, apakah ya kan cahaya juga berlaku rumus tersebut. Nah, karena waktu itu adalah era Newton, maka juga kita menggunakan asumsi ini atau ketetapan ini untuk perilaku cahaya. Nah, ini saya uraikan seperti ini anak-anak. Kecepatan cahaya di udara terhadap matahari telah diketahui waktu itu, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Matahari dianggap sebagai kerangka acuan yang dia mutlak karena sebagai pusat tata surya. Lalu bagaimana dengan kecepatan cahaya relatif terhadap bumi? Karena bumi sejatinya adalah benda yang bergerak juga terhadap matahari gitu. Sesuai dengan rumus kecepatan relatif yang ini, ya kan? Dengan apa ini? Mengganti bola tenis sebagai cahaya. Jadi bola tenis ini kita ibaratkan cahaya. Pengamat A sebagai matahari, A ini sebagai matahari, dan mobil B sebagai bumi yang bergerak rotasi, maka kecepatan cahaya relatif terhadap bumi diperoleh sebagai berikut. Nah, ini ilustrasinya. Ini matahari, ini bumi yang rotasi, ini cahaya. Cahaya yang ditembakkan dari bumi, C ini adalah terhadap matahari. Nah, terhadap bumi berapa? Maka diperoleh kecepatan cahaya terhadap bumi sama dengan C dikurang kecepatan bumi terhadap matahari. Nah, artinya ada perbedaan kecepatan cahaya relatif terhadap matahari dengan relatif terhadap bumi. Ya, artinya lebih besar C. Artinya kecepatan cahaya terhadap bumi itu C dikurang, berarti lebih kecil daripada C. Dan waktu itu diasumsikan cahaya merambat di ether. Nah, ini rumus dua rumus ini dan ini kalau dalam konteks sehari-hari itu misalnya untuk mobil yang bergerak atau kereta api yang bergerak atau pesawat terbang yang bergerak itu logis sesuai dengan fakta gitu ya. Tetapi para ilmuwan masih penasaran, apakah benar kecepatan cahaya itu terhadap matahari dan terhadap bumi itu berbeda? Maka Michelson Morley waktu itu mencoba untuk mengukur, ya, membuat percobaan di sini, membuat pembuktian yang mencoba untuk mendeteksi perubahan kecepatan cahaya dalam arah yang berbeda-beda menggunakan interferometer.
Oke, berapa perubahan terhadap C itu, ya kan? Nah, kira-kira skema percobaannya seperti inilah kira-kira ya. Nah, jadi ada sumber cahaya, kemudian sumber cahaya ini menghasilkan cahaya menuju ke interferometer, satunya dilurus ke kanan, satunya lurus ke atas, gitu ya, sesuai gambar ini. Oke, nah ini kecepatan cahaya di udara C plus V. Kenapa? Karena kecepatan rotasi bumi dianggap searah ke sana. Sedangkan cahaya pantulnya itu C min V. Kenapa? Karena kecepatan cahaya ke sana, kecepatan rotasi bumi ke sana. Ini ibarat kalau Anda misalnya bergerak naik perahu, arusnya berlawanan. Nah, arus airnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu juga yang ke atas. Maka yang ingin dideteksi oleh si Michelson adalah perbedaan waktu pemantulan ya. Ini ke kanan nanti dipantulkan lagi ke atas, apakah terjadi perbedaan waktu? Jika terjadi perbedaan waktu berarti ada selisih kecepatan di situ. Ada selisih kecepatan. Berarti benar bahwa kecepatan cahaya itu tergantung dari pengamat. Pengamat yang di atas atau ya yang searah dengan rotasi bumi dengan yang tegak lurus. Nah, ini kan tegak lurus, cahaya tegak lurus dengan arah kecepatan rotasi bumi itu tentu akan berbeda kecepatannya atau waktunya. Nah, kalau ini ada simulasi akan coba Bapak ini. Oke. Kalau kita simulasikan seperti ini. Nah, inilah kerangka dari percobaan ini Michelson. Kita akan coba kita mainkan. Nah, misalnya cahaya ditembakkan seperti itu, berbagi menjadi dua, dipantulkan kembali oleh cermin. Nah, oke. Nah, waktunya akan diamati sampai ke pengamat ini ya. Kira-kira sama tidak ya kan? Atau terjadi keterlambatan tidak ya kan antara cahaya yang datang dari atas dengan cahaya yang datang dari eh, kanan gitu ya, dari pengamat yang di kanan dan pengamat yang di depan sana atau yang di atas. Oke, itulah kira-kira dari percobaan Michelson. Nah, selanjutnya apa fakta yang eksperimen yang diperoleh oleh Michelson Morley, bahwa Michelson dan Morley sendiri tidak pernah menemukan perubahan pola interferensi yang diharapkan itu. Walaupun mereka merotasikan alat tersebut dengan variasi sudut yang berbeda-beda. Jadi percobaan tersebut menghasilkan hasil yang nihil. Oke, jadi uh, apa sih kaitan dengan pola interferensi dengan tadi perbedaan kecepatan? Karena ini cahaya, maka perbedaan kecepatan oleh pengamat yang di cermin satu atau pengamat cermin dua atau istilahnya di bolak-balik gitu ya, itu tetap aja tidak terjadi perbedaan waktu atau tidak ada pola interferensi di situ, sehingga hal ini diperoleh kesimpulan dapat disimpulkan bahwa pertama medium ether memang tidak ada. Nah, ini berarti mematahkan asumsi-asumsi ilmuwan yang terdahulu. Oke, sebelum percobaan ini dilakukan. Yang kedua adalah kecepatan cahaya sama, yaitu senilai dengan C 3 kali 10 pangkat 8 ke segala arah, tidak tergantung pengamat dan gerak bumi. Oke, kalau di persamaan yang sebelumnya, di slide sebelumnya, kita mengatakan bahwa kecepatan cahaya C itu terhadap matahari dan kecepatan cahaya terhadap bumi itu berbeda sesuai dengan rumus dari Newton dan transformasi Galilean, maka hal itu dibantah oleh percobaan Michelson dan Morley ini yang mengukuhkan bahwa kecepatan cahaya itu sama, yaitu nilainya C baik menurut matahari maupun menurut bumi gitu ya. Oke, jadi tidak tergantung pengamat dan gerak bumi. Nah, ini adalah kesimpulan yang sangat penting karena terutama yang poin kedua ini akibat dari kesimpulan ini adalah bahwa apa namanya eh, rumus-rumus fisika yang sebelumnya, teori-teori yang lalu itu harus dirombak atau direkonstruksi agar apa? Agar diperoleh C itu sama untuk semua pengamat. Oke. Nah, selanjutnya Einstein dalam hal ini membuat setidaknya dua postulat terkait dengan relativitas khusus. Oke.
Nah, di sini Einstein mengatakan bahwa hukum fisika, terutama transformasi Galilea, itu harus dirubah, gitu kan? Gitu. Nah, postulat pertama adalah begini: hukum fisika mempunyai bentuk yang sama invarian untuk semua kerangka acuan yang inersial. Jadi begini, karena kecepatan cahaya tetap tadi, yang kedua karena hasil eksperimen Michelson-Morley tadi, bahwa invarian atau hukum fisika yang invarian itu tidak hanya berlaku pada hukum Newton, tetapi di semua hukum fisika. Oke, hukum fisika meliputi hukum Newton, hukum Gauss, hukum Diode-Safar, hukum Faraday, hukum Ampere, baik tentang mekanika maupun tentang kelistrikan, itu semua invarian untuk kerangka acuan yang inersial, yaitu kerangka yang diam atau kerangka yang bergerak dengan kecepatan konstan. Selanjutnya, Einstein membuat atau mengemukakan postulat yang kedua, yaitu kecepatan cahaya itu konstan. Itu sesuai dengan hasil eksperimen dari Michelson dan Morley ini. Cahaya di ruang hampa atau vakum mempunyai kecepatan tetap, yaitu C yang tidak tergantung dengan pengamat maupun sumbernya. Oke, efek dari postulat ini adalah pengertian ruang dan waktu, sifat transformasi antar kerangka acuan, dan definisi keserentakan harus diperbaiki. Oke, nah secara operasional atau secara lebih sederhana kita akan mencoba memahami apa perbedaan transformasi klasik dan transformasi modern. Dalam hal ini kemarin ya kan di video sebelumnya kita mengenal istilah transformasi Galilean, di mana ini kasusnya. Jadi ada dua benda yang bergerak, benda ini mobil atau orang dalam mobil ini yang bergerak dengan kecepatan v, dan ini ada bola bola kasti, ini juga bergerak dengan kecepatan v aksen. Maka kalau koordinat posisinya x aksen, ya kan, x aksen itu posisi bola terhadap mobil B itu sama dengan x, yaitu posisi bola terhadap A, pengamat A, dikurang pt, ya kan. Oke, nah inilah yang menghasilkan kecepatan tadi, dan menghasilkan bahwa kecepatan cahaya terhadap bumi dan kecepatan cahaya terhadap matahari itu berbeda. Karena fakta eksperimennya sama, kecepatan cahaya terhadap bumi dan matahari sama tetap, maka harus dirubah. Oke, harus dirubah. Maka muncullah faktor 1 min p kuadrat per t kuadrat. Jadi posisi bukan lagi x, kalau ini ya, dari sini kan x sama dengan x aksen plus pt. Jadi kalau panjang x ini berarti panjang x aksen ini ditambah pt ini. Oke. Nah, maka kalau menurut Lorentz atau sesuai dengan postulat Einstein tadi, maka x-nya dirubah menjadi x aksen plus pt sama per 1 per 1 min t kuadrat per t kuadrat. Dan t-nya kalau dalam hal ini di transformasi Galilean, bahwa waktu yang diukur si A dengan waktu yang diukur si B itu sama, maka dalam fisika model relativistik atau dalam transformasi Lorentz, T-nya itu berbeda antara waktu yang diukur oleh pengamat yang diam dengan waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak. Ada faktor akar 1 min T kuadrat per T kuadrat. Oke, nah ini kebalikannya, nah, bisa kita lihat bahwa seperti ini kebalikannya, x aksen itu x min pt, nah, jadi ada suku akar 1 min p kuadrat per t kuadrat. Nah inilah yang membedakan antara fisika klasik dan fisika modern. Oke, nah jadi apa maknanya ini? Jadi ketika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya atau cahaya itu sendiri, ya kan, maka persamaan posisi benda atau posisi benda yang diukur dari pengamat yang diam dan diukur oleh pengamat yang bergerak ini menjadi seperti ini, menjadi ada faktor ininya. Oke, jadi ini hanya berlaku untuk benda-benda yang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, dari sini kita bisa mendapat persamaan kecepatan relativistik. Nah,
kecepatan relativistik ini yaitu antar dua benda, misalnya tadi ada bola, ada mobil, dan ada orang A, maka V, ini V di sini adalah laju benda terhadap tanah, benda dua ya kan. Oke, itu sama dengan V1 ditambah V2 dibagi 1 plus V1 V2 per C kuadrat. Nah, jadi bukan lagi persamaan yang di slide awal tadi, sekarang sudah dimodifikasi. Ini hanya berlaku untuk benda-benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Oke. Nah, sebagai contoh misalnya seperti ini, biar lebih paham. Nah, dua buah pesawat angkasa ya kan, A dan B berjalan beriringan. Kecepatan A 0,8 C terhadap B dan kecepatan B 0,6 C terhadap pengamat yang diam di bulan. Berapakah kecepatan A terhadap pengamat yang ada di bulan? Oke, maka jawabnya seperti ini. Misal bulan adalah kerangka acuan yang diam, sedangkan pesawat B, ya kan, ini kerangka acuan yang bergerak, ini juga kerangka acuan yang bergerak. Oke, sekarang begini. Ini ibarat kalau tadi kita punya orang, ini mobil, ini bola, ya kan? Atau ini matahari, ini bumi, ini cahaya. Sama aja sebetulnya ya. Kalian harus bisa memahami. Oke. Nah, bulan asumsinya adalah diam. Di sini ada pengamat orang yang ada di dalam bulan atau di atas bulan. Oke. Nah, pesawat B ini memiliki kelajuan atau kecepatan 0,6 C terhadap pengamat yang diam di bulan. Jadi PBC. PBC berarti kecepatan bulan terhadap kecepatan pesawat B terhadap bulan atau C ya. Oke. Atau boleh V2 karena V2 ini laju benda 2 terhadap benda 1. Oke. Oke, jadi pesawat B berapa 0,6 C ya kan. Oke, sedangkan pesawat A ini ada VAB. VAB berarti laju pesawat A terhadap pesawat B ya kan. Kecepatan pesawat A terhadap B itu 0,8 C. Makanya dia di depan pesawat B ya kan. Nah, yang ditanyakan adalah laju pesawat A terhadap C atau terhadap bulan. Oke, kita peroleh V1 0,8, ini V2 0,6. Maka V-nya adalah V1 plus V2 1 plus per 1 plus V1 V2 per C kuadrat sehingga 0,8 0,6 1 plus ya, sehingga diperoleh kecepatan relatifnya adalah 0,944. Apa ini V tadi? V ini adalah kecepatan A terhadap bulan. Oke. Karena kecepatan A terhadap ini sudah ada 0,8. Yang ditanya adalah kecepatan A terhadap bulan. Kalau B terhadap bulan berapa, Pak? Ya 0,6. Kalau B terhadap A, ya sama 0,8 itu A terhadap B atau B terhadap A. Oke. Jadi begitulah kira-kira perubahan rumus dari kecepatan relatif. Dan ini hanya berlaku untuk pesawat atau mobil atau kereta api yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Oke. Selanjutnya, efek dari postulat Einstein adalah bahwa ada yang namanya pemuluran waktu. Jadi, gini, kalau di era Newton, bahwa jam yang diukur atau peristiwa terjadi yang diamati oleh pengamat yang diam dengan pengamat yang bergerak di dalam kereta atau pesawat itu sama. Kalau di jam tangan pengamat yang diam menunjukkan angka 9, maka di jam yang di pengamat yang bergerak juga menunjukkan angka 9. Akan tetapi ketika pesawat atau kereta itu bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka akan terjadi perbedaan waktu yang diukur. Jadi jam yang bergerak atau dalam kerangka bergerak dengan kecepatan V relatif terhadap pengamat di bumi akan bergerak lebih lambat dibandingkan jam pengamat itu sendiri. Jadi pengamat yang ada di dalam pesawat itu akan mengukur waktu lebih lambat dibandingkan pengamat yang ada di dalam bumi dengan relasi atau hubungan
atau dengan rumus yaitu delta T sama dengan delta T0 per akar 1 min T kuadrat T kuadrat. Di mana delta T adalah waktu yang terukur oleh pengamat yang bergerak relatif terhadap benda. Biasanya ini pengamat yang ada di bumi. Sedangkan delta T0 adalah waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda atau kejadian. Walaupun bendanya itu bergerak, tapi pengamatnya diam terhadap benda. Yaitu pengamat di dalam pesawat. Oke. Nah, itu biasanya mengukurnya delta T0. Nah, sedangkan V adalah kecepatan relatif benda terhadap pengamat di bumi. Oke. Di sini kita bisa mengambil contoh. Misalnya dua orang kembar, AB berumur 20 tahun. A berangkat keluar angkasa naik pesawat dengan kecepatan 0,8 C. Si A pergi. Menurut si B yang diam di bumi, si A telah pergi pulang selama 10 tahun. Jadi menurut catatan si B yang ada di dalam di bumi, itu si A ini sudah pergi selama 10 tahun ketika dia kembali. Lalu berapa lama si A pergi menurut perhitungan si A sendiri? Oke. Dan berapa umur keduanya sekarang? Nah, jawabannya adalah begini. Menurut si B yang diam di bumi, si A telah pergi atau pergi pulang ya selama 10 tahun. Itu catatan jam yang ada di bumi. Oke, berarti delta T-nya 10 tahun. Menurut si A, karena ia yang bergerak tadi, yang naik pesawat, oke, ia pergi selama delta T0, yaitu rumusnya delta T sama dengan delta T0 per 1 min 1 per akar 1 min T kuadrat per T kuadrat. Sehingga dari sini kita masukkan V-nya 0,8 C. Nah, kita dapat delta T0 yang adalah sekitar 6 tahun. Jadi ada perlambatan waktu. Lebih muda yang pergi naik pesawat dibanding yang diam di bumi. Oke. Jadi umur A itu 20 plus 10, 30 tahun. Sedangkan umur B, ya kan, mohon maaf ini kebalik nih ya. Jadi umur A, karena dia yang pergi nih, yang pergi ini 20 plus 6, ya kan, yaitu 26 tahun. Sedangkan umur B itu 20 plus 10, yaitu 30 tahun. Artinya apa? Umur si kembar ini yang pergi itu lebih muda dibandingkan dengan yang diam di bumi. Karena ada perlambatan waktu. Atau namanya dilatasi waktu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kontraksi panjang. Jadi efek benda yang bergerak mendekati C, yang mendekati kecepatan cahaya atau setara dengan cahaya itu, maka panjangnya juga akan mengalami perubahan. Dalam hal ini akan mengalami penyusutan. Panjang benda yang menjadi lebih pendek jika diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap benda dibandingkan dengan pengamat yang diam terhadap benda tersebut. Oke, jadi ketika misalnya kita dalam pesawat mengamati sesuatu, pesawatnya bergerak mendekati C, ya maka apa? Maka panjang benda yang diamati oleh pengamat yang pesawat itu lebih pendek dibandingkan adalah yang diukur oleh pengamat yang ada di bumi. Nah, sebagai contoh, misalnya begini. Jarak dua gedung bertingkat menurut pengamat yang di bumi adalah 2 km. Berarti antara gedung dan pengamat di bumi, ya ini sama-sama diam, ya tidak bergerak. Gitu. Sedangkan menurut pilot roket yang bergerak dengan kecepatan 0,6 C, oke, ini lupa saya jelaskan ya, 0,6 C ini bukan satuan, tapi pengali ya. 0,6 C berarti 0,6 kali nilai C. Nilai C-nya berapa? 3 kali 10 pangkat 8 tadi ya. Oke, maka jarak dua gedung bertingkat itu adalah menurut pilot itu. Jawabnya, menurut orang di bumi yang diam terhadap benda, itu panjang L0-nya adalah 2 km. Menurut pilot roket bergerak terhadap benda, itu L. Kecepatan pilot sendiri 0,6 C. 0,6 kali C itu ya, nantinya gitu. Maka kita peroleh menurut pilot L-nya menyusut menjadi ini 1,6 km. Nah, nanti silahkan dipahami caranya ya.
Jadi apa? Jadi panjang benda mengalami penyusutan sebesar 0,4 km. Oke, itu efek yang kedua. Setelah efek yang ketiga, setelah kecepatan, terus waktu, terus kontraksi panjang. Ada contoh lagi misalnya ini terkait dengan kontraksi panjang, di mana contoh yang kedua adalah berapa kecepatan roket pada waktu panjangnya memendek 1%. Artinya terjadi pemendekan 1%, berarti panjang ketika dia bergerak itu 99% dari panjang awal. Jadi panjang roket ketika bergerak L itu sama dengan 99% dari panjang awalnya karena memendek 1%. Maka rumusnya adalah L per L0 ya kan, karena L 99% L0 tadi ya kan. Oke. L0 sama dengan karena ini kalau dipindah ruaskan L per L0 ya kan. Nah, seperti ini. Maka kita peroleh hasil akhirnya adalah kecepatannya 0,141 C. Ini C ini pengali ya. Jadi ketika kecepatannya segini, maka benda akan memendek 1%. Nah, kecepatan yang lain juga pemendekannya lain, tergantung dari kecepatannya. Oke. Kira-kira bisalah, nanti silahkan dipahami ini. Kalau ini perhitungan secara matematikanya bisalah. Yang penting adalah Anda memahami bahwa terjadi perubahan ukuran ketika benda bergerak mendekati C atau ketika diamati oleh pengamat yang bergerak mendekati C. Nah, bisa bendanya yang bergerak atau bisa pengamatnya yang bergerak mendekati C. Oke. Nah, selanjutnya kaitannya dengan tadi sudah panjang, sudah berarti massa sekarang. Massa relativitas atau kontraksi massa. Jika suatu benda bergerak dengan laju V mendekati C atau mendekati cahaya, maka masanya selalu lebih besar dari massa diamnya. Jadi sekarang kita mengenal istilah massa diam dan istilah massa bergerak. Dalam hal ini adalah massa yang bergerak laju V mendekati C. Maka hubungannya adalah massa yang bergerak itu sama dengan massa diam dibagi akar 1 min T kuadrat per T kuadrat. Oke. Sebagai contoh misalnya, nah ini apakah kita amati Pak dalam kehidupan sehari-hari? Sepertinya dalam konteks kehidupan sehari-hari tidak mungkin. Kenapa? Karena kita paling mentok-mentok naik mobil atau naik motor itu kecepatannya dalam rentang kilometer. Paling mentok 100-200 km. Sedangkan kecepatan mendekati C itu sekitar 300.000 km per detiknya ya, atau 300 juta meter per detik. Dan kita mentok-mentok itu sekitar satu detiknya itu mungkin 100 apa ini ya, 100 meter mungkin tidak ya kan, satu detik 100 meter kayaknya juga nggak mungkin. Oke, jadi mentok-mentok paling 5 meter per detik kalau kita jalan. Jadi ini kalau dalam kehidupan kita sehari-hari sangat sulit untuk didapati. Tetapi ini sudah dibuktikan secara eksperimen di laboratorium bahwa ketika sebuah partikel elementer, yaitu di sini partikel meson, memiliki massa diam, ya kan, massa diam segini, dan digerakkan atau bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Akibat kecepatan ini massa meson berubah menjadi, nah, berarti massa bergeraknya kita masukkan ke rumus angka-angkanya, kita peroleh 4,0 kali 10 pangkat min 28 kg. 10 pangkat min 28, 10 pangkat min 28 ini 2,4, ini jadi 4,0. Jadi ada penambahan massa dari 2,4 menjadi 4,0 ketika dia bergerak mendekati C. Oke, itu kontraksi massa. Nah, ketika kita bicara massa dan kecepatan, dulu di fisika klasik juga kita sudah mengenal istilah momentum. Nah, karena benda yang bergerak itu memiliki momentum, karena memiliki massa dan kecepatan. Nah, ada istilah momentum relativistik, di mana momentum relativistik ini massa relativistik dikali kecepatannya. Oke, ini tinggal nanti dicarilah, dicontohkan ya. Selanjutnya adalah energi relativistik. Oke, jadi
jika ini menurut Einstein ya, ada kesetaraan massa dan energi. Jika suatu benda yang bermassa m berubah seluruhnya menjadi energi, maka besarnya energi adalah setara dengan massa benda itu dikali c kuadrat. C ini adalah kecepatan cahaya tadi, yang besarnya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Untuk benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, energi kinetiknya berubah menjadi EK sama dengan MC kuadrat dikurang M0C kuadrat. M0C kuadrat ini disebut energi diam. Oke, energi diam dia. Oke. Nah, kalau energi kinetik yang dulu gimana Pak, yang era Newton? Kita mengenal setengah mv kuadrat. Nah, tapi kalau benda itu bergerak mendekati C, energi kinetiknya bukan setengah mv kuadrat lagi, tapi mc kuadrat dikurang m0c kuadrat. Sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Kenapa? Karena m tadi punya rumus ini. Oke. Di mana mc kuadrat itu disebut energi total, m0c kuadrat energi diam, dan ek itu energi kinetik. Einstein mengemukakan suatu interpretasi bahwa energi total kalau dipindah ruas ini ya, itu setara dengan energi diam ditambah energi kinetik. Nah, biasanya dalam perhitungan fisika modern, satuan yang digunakan itu, satuan energi yang digunakan adalah elektron volt atau EV, di mana satu elektron volt itu setara dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Biasanya kan kita energi pakai joule atau pakai kalori. Nah, satu elektron volt itu setara dengan ini. Kalau ada nanti di soal 1 MeV, berarti mega elektron volt itu setara dengan 1 kali 10 pangkat 3 pangkat 6 elektron volt, karena mega itu 10 pangkat 6. Oke. Nah, contoh soalnya untuk kasus energi, di mana misalnya rudal berkepala nuklir berisi uranium sebanyak 10 kg. Bila massa uranium seluruhnya berubah menjadi energi, maka besar energinya adalah sesuai dengan Einstein tadi bahwa E sama dengan mc kuadrat, massanya 10 kali 3, C itu 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat, jadi 9 kali 10 pangkat 17. Oke, jadi itu tadi pembahasan kita tentang energi relativistik, tentang massa relativistik, momentum relativistik, kontraksi panjang, dilatasi waktu dan sebagainya. Untuk lebih jelas nanti silahkan silahkan diputar berulang-ulang video ini. Saya kira cukup untuk saat ini. Nanti saya berikan KPD untuk latihan dan juga kuis di Google Form. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.